Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saat ini kita bersama dengan kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas AK232 dalam mata kuliah Praktik Sistem Informasi Akuntansi dan Tata Kelola Bisnis. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen Bu Feni yang memberikan tugas untuk mewawancarai sebuah UMKM lokal untuk menanyakan mengenai praktik sistem informasi akuntansi dan tata kelola bisnis yang dilaksanakan di usahanya tersebut. Nah, untuk bisnis UMKM yang kami interview itu namanya Nasi Ayam Ratu yang berlokasi di Jalan Sekera yang banyak orang berjualan dan lokasinya tepat di depan dari Es Campur Amo yang cukup terkenal di sana. UMKM ini berjalan di bidang kuliner, yaitu menjual nasi ayam tentunya. Namun variasi nasi yang dijual juga beragam seperti nasi tim dan nasi ayam dan lain-lain. Yang tentunya semua rasanya juga enak. Nah, bisnis ini sudah berjalan selama 5 tahun lebih. Jadi ini kami datang interviewnya di hari Minggu dengan mengambil waktu-waktu yang tidak terlalu sibuk dalam berjualan, seperti di jam 10 setelah jam makan pagi hingga jam 11 atau 12 sebelum jam makan siang berakhir. Sehingga proses interview ini kami tidak ada gangguan atau minim gangguan. Dalam membahas tata kelola bisnis dari bisnis UMKM ini, saat ini ibunya sedang mencari seorang pekerja untuk menggantikan pekerja dia sebelumnya yang tidak lama barusan berhenti. Nah, job desk dari pekerjaan ini sesuai dengan deskripsi ibunya itu adalah menyiapkan plating gitu. Plating bagi mereka yang jika ada pelanggan yang mau membeli, maka dia yang mempersiapkan seperti ayam gorengnya, acarnya, terus memplating nasinya dan membungkusnya serta memberikan ke pelanggan itu. Perkenalkan, nama saya Mila Octavia dari kelas AK232. Di sini saya akan membahas mengenai apakah pada UMKM yang kami interview pernah terjadi kasus di mana karyawan pernah mengambil uang kas secara tidak diizinkan. Nah, kebetulan pada UMKM yang kami interview ini tidak pernah terjadi hal seperti itu. Namun hal tersebut pernah terjadi pada UMKM tetangganya atau UMKM di sebelahnya. Nah, menurut pemilik UMKM yang kami interview, hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dihindari ataupun yang bisa kita prediksi. Jadi, untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, kita bisa mencegah dengan cara tidak menciptakan kesempatan untuk karyawan melakukan hal tersebut. Sama halnya seperti kita memakai kalung emas gede atau memakai gelang emas gede dan berjalan di pinggir jalan, tentu saja hal tersebut akan memicu pencuri untuk mencuri kita. Jadi sama halnya seperti kasus tersebut, jangan kita memberikan kesempatan atau lingkup kesempatan gitu untuk karyawan melakukan pencurian. Nah, jika kita kaitkan dengan analisis menggunakan sistem informasi akuntansi, maka kita juga dapat menerapkan yang namanya kelola akses, yang dimana akses terhadap uang kas itu kita batasi. Sedang yang dimana untuk UMKM yang kita interview ini kan termasuk bisnis yang masih lingkup kecil. Jadi untuk UMKM tersebut bisa dibatasi untuk kelola uang kasnya. Jadi contohnya itu seperti yang mengelola uang kas itu hanya si pemilik sendiri aja. Jadi yang mengeluarkan dan mengambil atau menerima kas itu ya hanya pemiliknya sendiri, sehingga karyawan tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengakses uang kas tersebut. Nah, selanjutnya dapat diberlakukan juga atau diterapkan pengawasan dan pengendalian yang memadai dan tepat, sehingga setiap proses pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut itu dapat diawasi dan sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Jadi kalau misalnya ada terjadi kesalahan yang tidak diinginkan, itu dapat langsung dianalisis dan dipikirkan solusinya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dari pertanyaannya tuh bagaimana penetapan masa training karyawan dalam usaha tersebut? Dalam tata kelola bisnis konteksnya kebijakan training karyawan tuh nggak ditetapkan, namun bisa mencerminkan penyesuaian pengelolaan sumber daya manusia terhadap kondisi operasional usaha. Jadi dalam pemilih usaha yang kita ambil ini bisa dibilang mengambil pendekatan secara fleksibel, karena tingkat retensi karyawannya relatif rendah, namun berpotensi menyebabkan efisiensi apabila adanya training formal yang dilakukan secara rutin tanpa mempertimbangkan keberlanjutan tenaga kerja. Biasa tuh mulai dari masa adaptasi selama 2 hingga 3 minggu. Biasa tuh dipandang sebagai fase awal untuk menilai kesiapan dan komitmen karyawan dalam menjalankan tugas operasional dasar. Mulai dari pemilik usaha itu bilang bahwa tidak semua karyawan mampu langsung menguasai pekerjaan dasar karena menunjukkan adanya risiko operasional dalam kualitas pelayanan, potensi kesalahan kerja. Jadi kalau bisa dibilang dalam konteks tata kelola bisnis ini tuh menegaskan bahwa pentingnya pengendalian internal pada aspek sumber daya manusia sehingga aktivitas operasional itu bisa berjalan sesuai standar meskipun keterbatasan kompetensi awal karyawan. Jadi penekanan ini tuh dalam pemilik usaha langsung fokus kerja merupakan bagian dari upaya penguatan disiplin dan tanggung jawab individu. Jadi selain dari pemilik usaha itu, karena fokus kerja tuh kayak elemen penting gitu loh. Jadi bagi dalam efektivitas pelaksanaan tugas sehingga bisa mengurangi kesalahan dan konsistensi kualitas layanannya. Bagi kan dalam mendorong karyawan tuh gak mengalihkan perhatian ke hal lain apalagi saat jam kerja. Jadi pemilik usaha pun berharap dan mencoba berupaya meminimalkan resiko kesalahan yang bisa dapat berdampak pada kepuasan pelanggan dan reputasi usaha. Kalau dari kesimpulannya ini, kebijakan ini kayak mencerminkan dalam tata kelola bisnis itu bersifat pragmatis karena pemilik usaha itu menyesuaikan sistem pengelolaan dalam karyawannya itu secara kondisi nyata usaha, sehingga bagi kan memang kondisi usahanya itu kayak beneran kayak menjual makanan, kan menjual layanan jasa gitu. Jadi kayak bisa menjaga prinsip efektivitas dan kepuasan pelayanan pada pelanggan juga. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai limbah yang dihasilkan oleh bisnis rumah makan II tersebut. Apakah II tersebut ada melakukan pengelolaan limbah yang baik atau tidak? Nah, jadi II-nya itu menjawab bahwa limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah makan tersebut itu tidak banyak, hanya sekedar dengan limbah-limbah plastik dan juga limbah-limbah sisa makanan dan juga limbah sabun yang akan masuk ke dalam selokan. Jadi untuk limbah plastik dan juga limbah sisa makanannya itu akan digabung menjadi satu ke dalam satu tong sampah dan akan dibuang setelahnya. Nah, dalam segi tata kelola yang baik, kami menyarankan untuk melakukan pemisahan limbah, di mana limbah plastik akan digabungkan dengan limbah plastik yang lainnya dan juga limbah sisa makanan akan digabungkan ke limbah sisa makanan yang lainnya. Hal ini disebabkan apabila limbah plastik dan juga limbah sisa makanan tersebut digabung menjadi satu akan memperibet dan juga menyulitkan proses pengelolaan limbah tersebut di tempat pembuangan sampah.
kami juga menyarankan untuk mengganti limbah-limbah. Kami menyarankan penggunaan plastik itu agar dapat diganti dengan limbah-limbah lain yang lebih ramah lingkungan, agar pengelolaan limbahnya itu tidak ribet dan juga tidak memakan waktu yang lama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bliber dari kelas akuntansi 23.2. Setelah interview kami kepada seorang penjual UMKM, maka pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan penjual terhadap komplainan atau keluhan dari customer dan bagaimana solusi dari penjual tersebut terhadap komplainan-komplainan tersebut. Menurut penjual tersebut, ia memang pernah mendapatkan komplainan dari pelanggan dari online shop, aplikasi online shop seperti Shopee, Grab, ataupun sebagainya. Karena penjual tersebut salah memberikan pesanan kepada pelanggan. Dan jawaban dari penjual tersebut, ia juga tidak pernah membalas komplainan-komplainan tersebut. Karena menurut dia, hal tersebut hanya akan menambah masalah ataupun memperpanjang masalah tersebut. Dan penjual tersebut lebih memilih untuk menerima komplainan tersebut dan memilih untuk mengintrospeksi diri sendiri dengan lebih teliti dalam memberikan pesanan, dan ia memilih lebih untuk mencari solusi lain agar kesalahan-kesalahan atau yang pernah dilakukan oleh penjual tersebut tidak pernah diulangi kembali, dengan cara seperti mencari solusi tambahan seperti mencatat pesanan tersebut di bungkusan pesanan tersebut dan sebagainya. Ya, sekian dari hasil video penjelasan kami dari hasil interview UMKM Nasi Ratu ini. Semoga isi dari video ini dapat bermanfaat bagi para penontonnya dan juga para UMKM